Teman-teman, kita akan belajar di pelajaran kedua, di level 2, pelajaran kedua, cara merenungkan firman Tuhan. Kadangkala itu, ketika kita berdoa punya masalah, Tuhan menjawabnya dengan cara yang berbeda, dengan apa yang kita harapkan. Dan banyak orang Kristen miss karena jawaban Tuhan itu berbeda dengan apa yang diharapkan, sehingga ketika jawaban itu datang, ditolak. Bukan salah Tuhan tidak menjawab, karena kita menolaknya. Suatu ketika ada perang di Jepang, pada saat itu ada tentara Amerika yang terpisah dari kelompoknya. Di pantai, kemudian dia terpisah, dia tahu di dekatnya banyak tentara Jepang. Kemudian dia melihat di sana banyak gua-gua. Jadi dia bersembunyi di salah satu gua sambil berdoa, Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu Tuhan, gitu. Selamatkan aku. Padahal dia lihat pada waktu itu banyak tentara-tentara Jepang itu dari sisi sana, dari sisi sini, di sekelilingnya penuh dengan tentara Jepang. Ketika itu dia di lekuan dalam gua, dia lihat ada laba-laba lagi bikin sarang. Ya Tuhan, tentara Jepang itu senjatanya lengkap begitu. Lah kok Tuhan kirim laba-laba. Tapi sudah takut dia napas juga nggak berani keras-keras. Ya udah dia di lekuan gua, dia sambil sedikit kecewa sama Tuhan. Tetapi ketika itu makin lama makin dia dengar langkah-langkah tentara Jepang makin dekat lagi. Waduh, ya apa gitu. Masuk gua pertama, masuk gua kedua, tidak ditemukan. Kemudian ketika makin mendekati gua tempat tentara ini bersembunyi, kemudian dia mendengar tentara itu berkata begini, yang ini gak usah dimasukin. Gak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua itu tanpa merusak sarang laba-laba ini. Jadi dilewati. Keesokan harinya, akhirnya dia bisa melarikan diri dan dia bertobat. Ya Tuhan, Tuhan tahu cara menyelamatkan dia dengan lebih baik daripada apa yang bisa kita pikirkan. Sarang laba-laba yang kelihatannya tidak kuat, tetapi justru menyelamatkan dia. Karena itu terbukalah dengan alternatif yang baru. Jawaban doa itu kerap kali berbeda. Bersiaplah untuk menerima sesuatu yang baru dan menyesuaikan diri. Sesuatu yang baru itu tidak bisa dikerjakan dengan cara yang lama. Ya kita harus mau sabar menanti, karena jawaban doa itu tidak selalu instan. Sabar menanti itu bukan resto bakmi. Tahu ya, ada resto bakmi yang namanya sabar menanti. Itu bukan itu. Tapi sabar menantikan Tuhan. Ketika Tuhan datang dengan jawabannya. Tril. Ketika hati kita berkobar-kobar saat mendengar khotbah, saat kita membaca firman, tiba-tiba baca ayat ini, hati kita berkobar-kobar. Jangan lewatkan, itu suara Tuhan, itu tuntunan Tuhan bagi kita. Segera catat, renungkan itu. Light is everywhere. Jawaban Tuhan itu ada di mana saja. Tuhan bisa melalui siapa saja, melalui cara apapun. Yang penting hati kita fokus kepada Tuhan dan kita dengar-dengaran, siap, mau dibentuk, mau diarahkan,
mau taat. My people have been cut off for lack of knowledge. Kita hafal sekali dengan Hosea 4 ayat 6. Nyaris setiap kita hafal. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Tetapi menarik sekali ketika kita baca di Literal Standard Version. Hosea 4 ayat 6 dikatakan, have been cut off, terpotong karena kurang pengetahuan. Ternyata kalau kita kurang pengetahuan itu, kita itu ibarat tanaman, ibarat ranting anggur yang terpotong dari pokok anggurnya. Ya matilah karena kurang pengetahuan. Ini ada quote menarik sekali dari T.D. Jakes. You can explain to a turtle a giraffe decision. Kamu tidak dapat menjelaskan kepada kura-kura keputusannya si jerapah. Why? Jerapah itu tinggi. Yang dilihat itu jauh lebih luas. Sementara kura-kura itu pendek. Ngelihatnya setengah meter aja udah susah gitu. Inilah yang Tuhan rasakan menghadapi kita. Kita itu kayak kura-kura, ngeyel pisan, kata orang Jawa. Ngelihatnya cuma setengah meter, dikasih tahu ngeyel setengah mati. Kekeh, nggak mau berubah. Nggak bisa Tuhan, nggak mau Tuhan. Makanya Tuhan itu seringkali kan, Tuhan sudah membukakan jalan. Kamu mau sukses, kamu mau lebih pintar, ini loh jalannya. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.